Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewanti, NIM 3219125. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi tentang overview ekonomi syariah. Yang pertama, asas dasar ekonomi syariah. Asas dari ekonomi syariah ada 5. Yang pertama, asas ketauhidan. Asas ketauhidan adalah asas yang sangat mendasar bagi keberlangsungan ekonomi. Yang kedua, asas ekonomi Islam. Asas ekonomi Islam adalah kebermanfaatan. Asas ini mengarahkan agar mendapatkan kebaikan, manfaat, dan keberuntungan. Yang ketiga, asas keadilan. Asas ini sangat penting dalam ekonomi Islam. Keadilan Islam bukanlah dilihat dari sama rata, sama rasa, sama seluruhnya, atau dibagi sama rata. Namun, keadilan Islam adalah manusia akan mendapatkan apa yang diikhtiarkan, namun tidak melupakan orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, asas orientasi sosial. Islam berorientasi pada masalah sosial. Salah satu aspek yang membuat ekonomi Islam berorientasi pada sosial adalah dengan adanya aturan mengenai zakat, infak, sedekah bagi orang yang mampu. Yang kelima, asas kemanusiaan. Asas ini berorientasi pada kemanusiaan. Bisa dilihat dari asnaf atau penerimaan zakat. Islam mengangkat dan mengorientasi dana sosial kepada orang-orang yang kurang mampu. Yang kedua, manfaat ekonomi syariah. Dalam aspek ekonomi yang dilakukan berdasarkan syariat Islam memiliki nilai ibadah karena sangat mengamalkan syariat Islam dan mengamalkan ekonomi syariah dengan lembaga keuangan yang artinya dapat mendukung kemajuan lembaga syariah tersebut. Yang ketiga, asas sistem ekonomi syariah. Asas ilahiyah, asas kebebasan, dan asas persamaan. Yang keempat, konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam. Konsep ini lebih luas daripada ekonomi konvensional. Rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan sendiri, sosial, dan pengabdian kepada Tuhan. Yang kelima, sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah mengimplementasikan nilai dan prinsip berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan prinsip syariah yang berlaku universal di segala aspek. Yang keenam, maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Selain itu, tujuan akhir ekonomi Islam sebagai tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 3219126. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 2, yang mana materinya yaitu overview ekonomi syariah. Yang mana sistem keuangan dan perbankan dalam merupakan bagian konsep dari yang lain luas tentang ekonomi Islam, di mana dalam tujuannya dianjurkan oleh para ulama adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan di perbankan Islam bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Maka dapat kita ambil asas-asas dalam ekonomi Islam, antara lain yaitu yang pertama, hak individu terhadap pemilikan kekayaan diakui namun tidak bebas secara mutlak karena ada batasan-batasan tertentu demi kepentingan masyarakat. Yang kedua, diakui keterbatasan dan ketidaksamaan individu
dalam memperoleh kekayaan, maka ada suatu pengadilan dengan memberikan batasan-batasan rasa keadilan dan kebersamaan. Yang setiap individu diberikan peluang yang sama dalam aktivitas ekonomi. Yang keempat, mengedepankan aspek moral dalam aktivitas ekonomi. Yang kelima, dilarangnya aspek ekonomi yang merusak sosial masyarakat seperti judi dan riba. Yang keenam, hak individu dan hak masyarakat sangat diperlukan. Pada dasarnya, prinsip-prinsip di ekonomi Islam itu secara garis besar bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batasan-batasan tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, yang mana seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima, pembuat keuntungan, dan sebagainya. Yang keempat, pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif, produk masyarakat, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7 mengungkapkan bahwa yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkah sebagai hartamu yang Allah menjadikan kamu menguasainya. Yang kelima, Islam menjamin kepemilikan masyarakat. Berikutnya yaitu manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Yang mana manfaat dalam ekonomi syariah ini yaitu dalam perspektif keyakinan seseorang muslim, setiap aktivitas apapun yang didasarkan pada tuntunan syariah akan membawa manfaat bagi kehidupannya. Dengan mengamalkan ekonomi syariah jelas mendatangkan banyak manfaat besar bagi umat Islam itu sendiri. Di antaranya yang pertama itu keberkahan, yang mana menerapkan dalam mengamalkan ekonomi syariah dapat mendatangkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dengan melakukan praktek berdasarkan syariah Islam, selain mendapatkan nilai ibadah, akan ada keadilan di dalamnya. Yang ketiga, distribusi merata. Bahkan untuk tuntunan yang mungkin terlihat sebagai suatu yang berat dan menyakitkan, akan ada hikmahnya. Yang keempat, tahan krisis. Yang kelima, pertumbuhan entrepreneur tanpa riba. Sistem penerapan syariah memiliki prinsip bagi hasil, yang mana merupakan implementasi keadilan dalam roda perekonomian. Kita masuk langsung yaitu karakteristik ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah mempunyai karakteristik dasar, diantaranya yang membedakan dirinya dengan sistem ekonomi lain. Sistem ekonomi syariah memiliki ciri yang membedakan dirinya dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi syariah berdiri atas landasan akidah, yang mana manusia sosial namun religius, menangani masalah dengan menentukan prioritas, pilihan alternatif kebutuhan dituntun dengan nilai Islam. Sistem pertukaran dituntun oleh etika Islam. Selanjutnya kita masuk kepada poin C, yaitu asas sistem ekonomi syariah. Yang mana menurut Fahtur Rahman, Djamil mengungkapkan ada 7 asas, yaitu asas kebersamaan, asas persamaan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, asas tertulis. Yang poin D yaitu konsep rasionalitas ekonomi syariah. Konsep rasionalitas memiliki tujuan individu yang dapat diambil oleh setiap individu dan tidak memperdulikan kritik dan etika. Secara sederhana, rasionalitas menyatakan bahwa kesuksesan dapat diraih dengan tujuan apapun. Rasionalitas identik dengan perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang bersifat egois atau pada mementingkan diri sendiri. Rasionalitas juga diartikan mempunyai informasi yang lengkap tentang keadaan tertentu karena tujuannya untuk menuntut konsisten dalam membuat pilihan. Konsep rasionalitas menuntut pelaku ekonomi untuk senantiasa tahu informasi. Pelaku tersebut dipaksa agar mengetahui semua hal yang dapat memenuhi kebutuhannya, baik dengan cara apapun serta apapun hasilnya. Karena
Kepuasannya dapat diperoleh jika seorang tahu semua hal. Rasionalitas membuat manusia memikirkan kekayaan dapat diukur dengan uang atau benda. Kesimpulannya adalah segala yang tidak dapat dilihat seperti perasaan, empati, jiwa kesederhanaan, kasih sayang, dan lain sebagainya kurang dapat diperhatikan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Monica Putri Delia, NIM 32191130, akan mencoba menjelaskan overview ekonomi syariah. Yang poin A adalah azas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Yang pertama, kita akan membahas tentang azas ekonomi syariah. Azas ekonomi syariah terbagi atas 4. Yang pertama, Allah pemilik segala-galanya. Yang kedua, kekayaan dunia untuk kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, berperilaku adil kepada manusia. Yang keempat, tidak merusak. Yang kedua, prinsip ekonomi syariah. Yang pertama, tidak melakukan penimbunan. Yang kedua, tidak melakukan monopoli. Yang ketiga, tidak melakukan jual beli yang diharamkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, ciri dasar ekonomi syariah. Yang pertama, nilai keimanan. Yang kedua, nilai ekonomi syariah. Yang ketiga, fondasi ekonomi Islam. Yang keempat, berperilaku Islam dalam manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat ekonomi syariah. Manfaat ekonomi syariah yang pertama yaitu mewujudkan integritas muslim yang kafah. Yang kedua, mengamalkan atau mengoptimalkan ekonomi syariah dalam keuangan. Yang kedua, praktik ekonomi berdasarkan dengan ekonomi syariah. Yang kedua, karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan dan juga akhirat. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai 3 prinsip. Yang pertama, tauhid, akhlak, dan juga keseimbangan. Selanjutnya, azas sistem ekonomi. Azas sistem ekonomi ini terbagi juga atas 3. Yang pertama, kepemilikan milkiyah. Kepemilikan milkiyah ini terbagi juga atas 3. Yang pertama, kepemilikan individu, umum, dan kepemilikan negara. 2. Pengelolaan kepemilikan. 3. Distribusi kekayaan manusia. Distribusi kekayaan manusia ini terbagi juga atas 3. Yang pertama, zakat. Yang kedua, negara, yaitu mendistribusikan harta untuk orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, mengeluarkan harta untuk orang yang membutuhkan. D. Konsep rasionalitas syariah. Rasional berorientasi pada nilai word rasionalitas karena pertimbangan utilitas, efisien, dan sebagainya. Dilandaskan dengan sumber Al-Quran dan hadis. E. Sistem ekonomi syariah. Secara sederhana, sistem ekonomi syariah ini adalah sebuah peraturan di mana dilaksanakannya peraturan tersebut menurut syariat Islam, yaitu yang berdasarkan dalam Al-Quran dan hadis. F. Muqasid syariah dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian muqasid syariah. Muqasid syariah adalah sebuah ilmu yang ditujukan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kepada manusia dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Yang kedua, muqasid syariah sebagai usul ekonomi mikro syariah. Tujuannya untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudaratan dari 2 dimensi, yaitu dunia dan akhirat. Yang ketiga, urgensi muqasid syariah. Mempelajari muqasid syariah dapat memberikan manfaat yang besar kepada seorang muslim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salsa Akami NIM 32191129 akan mempresentasikan materi tentang overview ekonomi syariah. Yang pertama yaitu azas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Azas dalam ekonomi syariah itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama azas ketauhidan, yang kedua azas kebermanfaatan, yang ketiga azas keadilan, yang keempat azas orientasi sosial, dan yang kelima yaitu azas kemanusiaan. Selanjutnya prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Jadi prinsip dasar ekonomi syariah ini terbagi pula menjadi 5, yaitu yang pertama keimanan dan ketakwaan, yang kedua memenuhi kebutuhan, yang ketiga pembagian kepemilikan, yang keempat pengelolaan kepemilikan, yang kelima mata uang berbasis logam. Selanjutnya yaitu ciri dasar dari ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini merupakan sebuah sistem Islam yang bersifat universal. Ekonomi syariah memiliki hubungan yang sangat erat dengan ajaran agama Islam, baik secara akidah maupun syarat yang digunakannya, yaitu manfaat dan karakteristik dari ekonomi syariah. Manfaatnya yaitu untuk mewujudkan integrasi sebagai muslim yang kafah sehingga keislamannya tak diragukan lagi. Karakteristik ekonomi syariah yang pertama yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, terikat akidah, syariah, serta moral. Dan selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan keseimbangan rohani dan jasmani. C. Azas sistem ekonomi syariah. Azas sistem ekonomi syariah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu azas ilahi, yang kedua yaitu azas kebebasan, yang ketiga yaitu azas kebersamaan dan kesetaraan, dan yang keempat yaitu azas keadilan. D yaitu konsep rasionalitas ekonomi syariah. Rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan dirinya sendiri. E. Sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah bersumber dari ajaran agama Islam. Nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. F. Maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid syariah dalam ekonomi Islam ini yaitu tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau falah melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Talim, NIM 329133. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi mengenai overview ekonomi syariah. Berikut sedikit penjelasan dari saya. Yang mana pada poin A-nya yaitu azas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Azas ekonomi syariah ada 3. Yang pertama yaitu semua milik Allah, semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, serta sumber-sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena dialah yang menciptakannya. Dan yang kedua yaitu Allah Zat yang Maha Esa, dialah pencipta segala makhluk ciptaannya, adalah manusia yang ada di alam semesta, yang diberi alat kelengkapan sempurna lebih dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya, agar ia mampu melaksanakan hak, tugas, dan kewajibannya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dan yang ketiga yaitu beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan kepada hari akhir atau hari kiamat ini merupakan azas penting dalam sistem ekonomi syariah, karena dengan keyakinan itu tingkah laku ekonomi dunia dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonomi yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kelak oleh Allah. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi syariah.
Prinsip ekonomi syariah ada 3. Yang pertama itu prinsip ketauhidan. Makna dari prinsip ini adalah senantiasa menjaga hubungan dengan Sang Maha Pencipta, bukan hanya dari lisan tetapi mampu mengimplementasikan dalam berwirausaha. Yang kedua itu prinsip keadilan. Prinsip keadilan orientasinya kepada terjaganya hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Dan yang ketiga itu prinsip khilafah. Prinsip khilafah memiliki makna amanah dari Allah untuk menjadi pemimpin di alam semesta dan menggunakan sumber daya untuk kemakmuran secara bersama-sama diwujudkan melalui hidup berdampingan secara harmonis dari aspek sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu ciri dasar ekonomi syariah. Ciri dasar ekonomi syariah ada beberapa ciri-ciri dalam ekonomi syariah ini yang dapat digunakan sebagai identifikasi. Yang pertama itu ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem syariah yang menyeluruh. Yang kedua itu ekonomi syariah merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dan poin B itu manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Manfaat ekonomi syariah yang pertama itu mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, berarti ia menunjukkan keislamannya belum kafah. Yang kedua itu menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian maupun baitul mal wat tamwil, akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga itu praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Yang keempat itu mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Dan yang kelima itu mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan real. Yang keenam itu mengamalkan ekonomi syariah, berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal. Adapun karakteristik ekonomi syariah yang pertama yaitu harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Karakteristik pertama ini terdiri dari 2 bagian, yaitu semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah. Yang kedua yaitu manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Yang kedua yaitu ekonomi terikat dengan akidah, syariah atau hukum dan moral. Yang ketiga yaitu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keempat itu ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Yang kelima itu kebebasan individu dijamin dalam Islam. Yang keenam yaitu social justice atau keadilan sosial. Yang ketujuh itu negara diberi wewenang untuk turut ikut campur dalam perekonomian. Yang kedelapan itu bimbingan konsumsi. Yang kesembilan itu larangan riba. Poin C itu azas sistem ekonomi syariah. Yang pertama itu semua milik Allah, semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah karena dialah yang menciptakannya. Yang kedua yaitu Allah Zat Maha Esa, dialah pencipta segala makhluk ciptaannya adalah manusia yang ada di alam semesta yang diberi alat kelengkapan sempurna lebih dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban yang sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Yang ketiga yaitu beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan kepada hari akhir atau hari kiamat ini merupakan azas penting dalam sistem ekonomi syariah, karena dengan keyakinan itu tingkah laku ekonomi di dunia dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakannya akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir kelak nantinya. Adapun poin D itu konsep rasionalitas ekonomi syariah. Rasionalitas ekonomi syariah dapat dilihat pada asas-asas ekonomi syariah dan prinsip dasar sistem yang dipakai. Pengaruh kepentingan pribadi dan dukungan kaum agamawan menjadi justifikasi untuk memperkaya diri sendiri dan mengabaikan kepentingan sosial. Kenyataannya yang kaya terus memperkaya diri dan yang miskin semakin dieksploitasi, dan dibui mimpi terus merambah semua lini perekonomian. Alih-alih berbicara kesejahteraan masyarakat, yang menjadi target ekonominya adalah monopoli gaya baru. Islam adalah agama yang syarat dengan etika. Naqvi mengungkapkan bahwa etika dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi 6 aksioma pokok, yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak, dan pertanggungjawaban halal dan sederhana. Komitmen Islam pada persaudaraan dan keadilan menuntut semua sumber daya yang tersedia bagi umat manusia.
Adapun poin E itu sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tujuan sistem ekonomi syariah yaitu terciptanya kebahagiaan manusia atau keberhasilan hidup manusia, karena sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya adalah bahwa yang menjadi asumsi dasarnya adalah syariat Islam yang diberlakukan secara menyeluruh atau kafah atau totalitas. Adapun poin F itu maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid bentuk plural dari kata maksad, masdar, mim dari fi'il madli yang bermakna menuju, sengaja, sedang-sedang saja. Jadi maqasid berarti tujuan, sasaran, dan prinsip. Sedangkan isim maf'ul berwazan fa'ilah dari fi'il madli yang berarti membuat, memulai, dan mengatur. Jadi syariah berarti aturan yang dalam hal ini adalah aturan Allah, seperti yang didefinisikan oleh Al-Zuhaili, sengaja segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya berupa hukum-hukum baik bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah, baik yang berhubungan dengan tata cara keyakinan yang dibahas secara khusus dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid, ataupun yang berhubungan dengan tata cara ibadah yang dibahas secara khusus oleh ilmu fikih. Jadi bisa dipahami secara harfiah, maqasid syariah adalah tujuan daripada aturan Allah. Sedangkan secara istilah menurut Al-Zuhaili adalah nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap dan sebagian besar dari hukum-hukumnya. Ada 5 maqasid syariah yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama yaitu menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, yang kelima yaitu menjaga harta. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizka Ratnasari, NIM 32191314. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah, yaitu dengan judul Overview Ekonomi Syariah. Di dalam Overview Ekonomi Syariah terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu azas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Yang mana itu azasnya ya adalah bahwasannya Allah adalah pemilik segala-galanya, kekayaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat, serta berperilaku adil. Dan selanjutnya yaitu prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah yaitu tidak melakukan penimbunan, tidak melakukan monopoli, dan melakukan jual beli secara adil. Dan selanjutnya yaitu ciri dasar ekonomi syariah. Ciri dasar ekonomi syariah yaitu berlandaskan ketauhidan, keimanan, serta berperilaku ekonomi sesuai dengan syariah. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Manfaat dari ekonomi syariah ini tentulah sangat banyak. Salah satunya yaitu sebagai integritas kita sebagai umat muslim, dan juga untuk mengamalkan bagaimana sih kegiatan ekonomi menurut agama agama Islam, serta menerapkan bagaimana kegiatan ekonomi di dalam Islam itu sendiri. Selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi syariah. Karakteristik ekonomi syariah ini yaitu memiliki tujuan untuk mencapai keselarasan kehidupan manusia di dunia ini. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, azas sistem ekonomi syariah. Azas sistem ekonomi syariah ini juga terdapat 3. Yang pertama yaitu kepemilikan, yang kedua pengelolaan kepemilikan, dan yang ketiga yaitu distribusi kekayaan. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep rasionalitas ekonomi syariah. Dalam Islam, konsep rasionalitas ini
berorientasi pada word rationality, yang mana melalui pertimbangan efisiensi keuntungan yang dilandasi dengan nilai yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau konsep rasionalitas dalam Islam itu mencangkup yaitu keadilan, hisbah. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah ini secara sederhana merupakan peraturan untuk dilaksanakan sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tujuannya agar dalam kita melakukan kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pembahasan yang terakhir yaitu maqasid syariah dalam ekonomi syariah. Maqasid syariah itu sendiri adalah ilmu yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan untuk menghindari kemafsadatan di dua dimensi atau dua waktu, yaitu di dunia dan di akhirat. Tujuan dari maqasid syariah itu sendiri merupakan itu tadi untuk mewujudkan kemaslahatan. Sementara urgensinya yaitu sangat banyak, baik itu untuk kita sendiri, masyarakat, dan orang lain. Mungkin sekian presentasi dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.